Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ada luka, lukanya kena pembuluh darah, dimandiin, waktu dimandiin tinyanya hitam berdarah, darahnya hitam. Kalau darahnya nggak hitam merah, itu biasanya karena wasir atau karena kanker di ujung-ujung dekat keluar, dok, ya? Bukan kena lambung. Makanya kalau orang perdarahan di lambung udah jelas, lambung isinya 1 liter, bayangin kalau udah 1 liter penuh baru dia bisa mau lompat keluar kan, ya. Muntah ke bawah, makan waktu sekitar 18 jam baru keluar di tinja. Itu anemia, HB turun tuh, dok, ya? Langsung HB turun, itu bisa 1 liter 2 liter perdarahannya Franky. Nah biasanya kalau kayak begitu ya, kalau sebelum sampai kenapa-napa, tiba-tiba dia kolaps, muntah. Muntahnya hitam, itu masuk rumah sakit biasanya langsung di... Dok, kalau istilah-istilah kedokteran kadang-kadang buat ngapalin sebenarnya gampang ya, dok, ya? Ya, gampang. Gampang, karena saya ngeliatnya kalau kita udah tahu polanya tuh, dok, ngapalin dengan cara ngikutin pola itu udah langsung kebentuk. Ini contoh nih, dok. Dokter tahu kan Coca-Cola Company? Itu Coca-Cola, Fanta, Sprite dan kawan-kawan ya. Saingannya dia siapa ya, buatan Belanda, dok? Kan Coca-Cola Amerika. Ya. Belanda bikin juga yang cola kayak gitu, tapi bukan Coca. Sebutnya Pepsi Cola. Kalau nggak salah Belanda itu ya. Bukan Amerika ya? Bukan. Kan Pepsi sama Coca-Cola tuh saingan. Di Indonesia Pepsi udah nggak gitu mentereng ya warna jarang mereknya ya. Terus kenapa saya ngomong sampai ke Pepsi? Karena kalau kita ada ditambahin istilahnya penyakit, kebanyakan pakai dis. Ya, dok, ya? Ya. Ada penyakit dispepsia. Kalau nggak salah gitu, dok, ya? Iya. Nah, itu yang kita mau bahas kan, dok, hari ini, dok. Iya. Nah, karena saya sekarang lagi sakit perut, dok. Kondisi lagi sakit perut, bolak-balik ke WC. Tapi untungnya episode-episode sebelumnya dokter udah jelasin bahwa kalau sakit perut jangan minum obat untuk mampetin ke WC, tapi harus digantikan yang keluarnya. Ya udah, ini untung-untungan satu episode nggak perlu ke WC atau perlu ke WC nih, dok. Dok, tolong jelasin masalah dispepsia, dok. Dis itu penyakit. Pepsi itu lambung, penyakit lambung. Lah, kok si orang Belanda niat banget pakai nama Pepsi? Pepsi Cola. Jadi begitu. Jadi kalau dilihat di masyarakat ya, penyakit yang paling sering itu panas, sakit mah, sama paling pilek, diare. Ya kalau dokter umum kebanyakan itu aja penyakitnya, nggak lebih. Makanya di Indonesia obat yang paling laku apa? Zaman dulu Proma. Kalau beli di warung semua orang kalau sakit mah Proma. Ada kan gampang supaya jadi mah itu kan lambung, Proma. Ya buat ngobatin lambung. Ada saingannya, dok, yang pakai itunya gede-gede kayak Proma kan kecil, tablet ini gede tuh. Polikrol. Apa? Polikrol. Bukan, ada satu lagi yang apa? Saya lupa tuh mereknya, tapi apa sih? Gede rasanya seperti permen. Iya, kayak sikat gigi, kayak odol tuh kita makan. Apa sih, saya lupa deh. Ntar deh kalau pas lagi inget. Ada saingannya Proma. Zaman dulu waktu saya kecil tuh biasanya kalau sakit mah Proma, kalau sakit kepala Panadol, ya kan. Terus kalau mencret Entrostop kayak begitu, itu kan udah umum. Sakit panas Bintang 7. Tapi sekarang kayaknya Tapi sekarang kayaknya udah mulai agak berkurang ya, dok, ya? Ya berkurang, tapi namanya jadi lain, ya rada-rada lain. Tapi ya semuanya itu. Artinya kalau kamu jadi pengusaha farmasi, jualan obat mah,
jual obat panas, jual obat mencret, itu pasti laku, Frankie. Karena itu adalah penyakit paling umum. Iya. Itu kan zaman waktu keadaan ekonomi negara Indonesia sering orang makan yang nggak teratur tuh, Dok. Sekarang kan orang udah pada pinter. Ya tapi tunggu dulu nih, Dok. Mah itu bahasa apa, Dok? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Kalau mamah? Bahasa apa, Dok? Bahasa Indonesia. Bahasa Belanda gak mama ya? Oke, Dok. Jadi terusin, Dok. Dispepsia tadi. Jadi penyakit. Gini, itu pada prinsipnya gini kan, kalau ke orang makan kan mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, terus ke lambung, lambung ke usus halus, diserap di situ, terus kemudian keluar di usus besar, ke belakang. Itu prosesnya 12 jam kira-kira, Frankie. 12 jam ya? Oke, nah selama proses gitu yang di mulut apa? Kan orang makan dikunyah masih. Kita ngunyah berapa kali, Frankie? 32. Ya, saya nggak tahu kenapa jadi 32 sih sebenarnya. Karena mau sampai 33 dan seterusnya tuh, begitu 32 udah capek, jadi udah itu aja stop. Bukan, supaya satu gigi kebagian satu kunyahan. 32 gigi kalau yang komplit. Jadi dianjurin, dikasih di sini dikasih enzim buat mecahin karbohidrat, namanya amilase. Nah, udah kancuran gitu masuk ke lambung. Nah, sebenarnya proses yang paling krusial tuh di lambung, karena di lambung itu di situ dihancurkan segala macam, kalau ada kuman, virus dan segala macam yang berbahaya itu di lambung. Nah, makanya di lambung itu adalah satu kayak kontainer, isinya kira-kira 1 liter, Frankie. Diisi air tuh isinya 1 liter. Nah, di situ dikasih asam, Frankie. Nah, tahu nggak kalau asam itu kan pH-nya rendah? Iya, 7 ke bawah. Ya berapa kira-kira di lambung? Waduh. Itu asam banget sih, Dok. Asam kuat. HCl itu 3 sampai 5, Frankie. 3 sampai 5. Ya, normal sekitar 3, 4 gitu. Nah, itu di situ dihancurin, Frankie. Kuman, virus segala macam tuh mati di situ. Nah, sekarang jadi masalah, si lambungnya itu sendiri kan bisa dihantam sama asamnya. Betul nggak? Ya, kalau asamnya terlalu tinggi bisa aja, Dok. Ya, asamnya ada di situ. Ada sel yang di situ yang menghasilkan asam. Maka di situ itu harus dilindungi organ lain. Nah, lambung itu bentuknya ya rada-rada lonjong gitu ya. Di atasnya itu dikasih klep. Jadi ke esofagus, ke kerongkongan itu ada klep. Supaya nggak naik ke atas. Oh. Ke bawah, waktu mau masuk ke usus halus juga ada klep juga, namanya pylorus. Nah, 2 klep itu membuat asam itu semua ada di lambung. Itu klep itu dia bergeraknya masuk. Jadi kalau diperintahin otak apa enggak, Dok? Otomatis. Begitu ada sesuatu yang masuk di kerongkongan, mau masuk lambung dia kebuka. Begitu kebuka dia masuk, dia tutup lagi. Nah, di lambung itu kan dia diremes-remes sama lambung. Lambung itu dihancurin di situ. Diremes-remes kalau udah hancur, jadi apa yang kita makan, kita kunyah dari mulut, kan dia masuk ke kerongkongan. Kerongkongan sih ya panjangnya kira-kira 0,5 meter lah, 30 cm, 40 cm gitu ya. Nah, begitu mau masuk ke daerah, mau masuk ke lambung, kebuka klepnya. Nah, klep masuk dah ke lambung. Nah, di lambung itu begitu masuk kan makanan itu jatuh ke bawah, Frankie. Ada 2 jalur. Satu jalur yang melengkung, satu jalur lurus. Kalau kau minum, masuk ke jalur lurus. Masuk tol itu, Dok. Itu Magenstraße namanya. Itu jadi jalan-jalan tol di dalam lambung. Magenstraße namanya. Kalau yang makanan padat di bagian yang lengkung, yang gemuk itu, di situ dihancurin. Nah, dia akan jatuh kan, itu seperti ke kantong berdiri begini. Dia akan jatuh ke lambung bagian bawah. Lambung bagian bawah itu namanya antrum. Di antrum itu begitu ada makanan jatuh situ, dia keluarin asam. Oh, jadi asam itu tergantung si ada makanan apa enggaknya tuh, Dok ya? Iya, ada makanan dia keluar. Ada makanan dia keluar. Nah, terus dia diremes itu. Kalau sudah selesai keremesnya di situ, yang pylorus itu klep yang bagian bawah kebuka, masuk ke usus halus. Nah, di usus halus itu ada kelenjar pankreas. Pankreas ngeluarin basah, netralisir. Maka begitu masuk ke usus halus yang lain,
itu dia sudah kondisinya sudah pH-nya sudah normal, nggak berbahaya. Nah jadi lambung itu masih tertutup. Karena kalau lambung terbuka itu bikin penyakit. Kan ditutup sama si pylorus tadi dok ya? Iya, pylorus sama di atas ada klep di atas. Klep dari esofagus, jadi dari kerongkongan ke lambung, di situ ada 2 klep. Nah, kalau dia klep yang di atasnya error, asam lambung naik ke atas, itu yang disebut penyakit GERD. GERD. Wah, pokoknya GERD itu namanya GERD, orang tahu GERD ya. Kalau dia di lambung sendiri, nah sekarang pertanyaannya gini, bagaimana Tuhan menciptakan supaya lambung itu tidak rusak? Dia bikin itu lendir. Lambung itu diisi sama lendir, dilapisi sama lendir pelindung. Terus kedua dia bukan logam ya dok ya? Iya, betul. Kalau logam bisa berbunyi. Nah itu dia dikasih lendir, dan satu lagi dia di situ ada yang namanya produksi prostaglandin. Oke, nih dok, sebentar dok. Lambung anggaplah kita kantong nih dok ya. Kantong yang kayak labu. Itu kan kalau dia masuk makanan plung gitu ya. Keluar tuh produksi asam lambungnya si HCl tadi dok ya. Nah sebelum itu di sini udah ada lapisan si yang tadi lendir ini lendir dokter. Itu. Jadi dibungkus sama lendir lah ya si lambung itu dok ya. Nah ada satu lagi di situ sebenarnya ada bahan kimia yang namanya prostaglandin. Prostaglandin itu yang melindungi, dia itu ngatur lendirnya itu, ngatur lendir. Terus kemudian ngatur pengeluaran asam juga diatur sama dia. Kalau ada luka di situ, dia juga ngatur supaya itu diperbaiki. Luka di lambung? Ya, kalau sampai luka, diperbaiki. Jadi kapan orang sakit mah? Kalau yang bagian proteksinya ini lemah, lambungnya kehantam sama asam. Nah, kehantam asam dia luka. Jadi kayak luka lecet. Lama-lama luka makin dalam, bisa berdarah, bisa sampai bolong. Kebayang nggak kalau lambung bolong itu kita makan ambrol masuk ke dalam perut, pengen aur-auran. Ini bolong dalam arti bolong beneran nih bolong. Dok ya? Bukan kayak jalanan bopel-bopel gitu ya? Jadi begini, biasanya jadi itu. Nah itu kelainan di dalam lambung itulah yang kemudian menyebabkan penyakit yang disebut dispepsia. Apa sih rasanya? Kalau orang yang dispepsia itu dia ngerasa perutnya kembung. Makan dikit rasanya nggak enak. Di perut, di ulu hati sini sakit, dipegang lebih sakit lagi. Kadang-kadang rasanya panas di sini, rasanya panas. Kalau makan nggak bisa makan lagi karena apa, rasanya begah. Jadi nyari ulu hati, begah, kadang-kadang rasa panas di sini. Kayaknya udah kenyang ya gitu dok ya? Bersendawa, karena salah satu itu sebab asam itu keluarin gas. Bersendawa. Jadi nggak enak, sampai orang nggak bisa makan. Kalau yang berat sama nggak. Nah, kalau orang itu orang bilang, wah gue sakit mah nih. Itu dispepsia. Jadi dispepsia bukan penyakit sebenarnya, itu adalah gejala, sekumpulan gejala. Berarti ada sesuatu yang error di sekitar lambung. Dispepsia itu seperti itu dok ya? Error di sekitar lambung. Nah, penyakitnya, jadi kalau itu namanya dispepsia. Makanya kalau orang dispepsia itu biasanya dia makan obat warung doang, obat mah. Itu ketemu dok namanya dok Milanta. Sama polisilin. Ya, polisilin, Milanta, polikrol juga sama gede-gede gitu, Franky. Terus dok? Dan itu salah satu obat yang rada-rada aneh. Kenapa? Dimakannya harus digayam. Dikunyah? Iya, dikunyah. Dikunyah baru ditelan. Karena kenapa? Itu menetralisir asam. Itu isinya basah. Jadi supaya jadi garam. Nah, ya kan asam sama basah jadi garam plus air. Jadi dia netral pH-nya. Nah, jadi begitu. Jadi kapan orang mengalami dispepsia itu kalau asamnya itu merusak lambung, merusak kerongkongan bagian atas sama bagian usus 12 jari yang di bawah. Artinya si lendir ini nggak cukup nih dok ya, nahanin dia punya itunya ya. Lendirnya nggak cukup atau asamnya kebanyakan. Ya. Nah sekarang jadi masalah begini, masalahnya asam itu bisa keluar dirangsang oleh macam-macam. Termasuk misalnya contoh, kamu doyan duren. Doyan? Iya, sekali waktu ngeliat ada orang, wah duren mau sangking, wah belum apa-apa, wah langsung
Orang ngiler, ngeces. Di sini juga keluar asam mereka. Otomatis tuh ya. Otomatis. Aduh. Artinya dia udah nagih gitu loh. Berarti nah, kalau satu lagi, kedua, dia itu seperti anjing, Franky. Ada satu peneliti namanya Pavlov. Pavlov. Begini. Ada anjing, dikasih bel. Kling 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 kling. Dikasih makanan. Begitu itu di kling 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 kasih makanan. Sudah beberapa kali begitu. Sekali waktu dikasih kling kling gak dikasih makan, dia ngeces. Jadi artinya itu sarafnya tuh saraf otonom. Dia saraf tidak sadar, sama seperti kamu napas kamu nggak sadar. Ya, dia bergerak sendiri. Nah, orang kalau biasa makannya setiap hari 3 kali pada saat-saatnya gitu, itulah yang kamu bilang, wah ini udah saatnya nih gua punya cacing piaraan, Dok. Itu orang kadang-kadang itu perutnya kerucuk-kerucuk dan segala macam, itu gara-gara itu. Berarti kalau orang tunanetra kemungkinan nggak dari bau. Mahnya dari bau juga bisa ya? Bisa. Ya. Kalau kamu tiba-tiba gitu, wah bau ikan asin, tiba-tiba kamu langsung rasanya lapar. Lapar itu benar, itu adalah perasaan tuh karena lambungnya isi ngeluarin asam gitu loh. Makanan yang bikin saya selalu lapar tuh cah kangkung, Dok. Ditumis aja dia punya bawang putihnya tuh, Dok. Dikasih itu wanginya kan mana-mana tuh. Udah langsung enak. Itu adalah masalahnya. Jadi yang itu keluar tuh berdasarkan kebiasaan, budaya dan lain-lain. Kamu bisa begitu, tapi ada orang lain yang budayanya beda. Mungkin kalau nyium bau ikan asin baru keluar asamnya. Kalau kangkung enggak gitu. Itu beda-beda, Franky. Makanya itu tergantung kesukaan masing-masing. Nah, jadi apa sebenarnya yang penyebab orang sakit mah? Yang jelas yang pertama itu yang orang bisa bikin yang begitu, kalau dia makan makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Nambahin asam kan? Kalau pedas tuh merangsang. Nah, itu bisa membuat, jadi istilahnya makanan itu yang terlalu merangsang. Dulu disangkanya cuma urusan asam doang, Franky. Dulu waktu saya kuliah dulu dianggapnya begitu. Tapi belakangan ternyata ada kumannya, Franky. Ada barang lain lagi? Ada kumannya, namanya Helicobacter pylori. Satu jenis kuman atau bakteri yang bentuknya seperti spiral gitu. Terus ada kumisnya 4 biji. Kumisnya 4, spiral di jalan jurur gitu seperti. Nah, kuman itu kita bisa ketularan kuman itu dari makanan, dari minuman yang terkontaminasi kuman itu. Jadi nih, Dok, kalau orang nggak punya kuman itu, mungkin nggak disakit mah? Bisa, tapi kemungkinan lebih kecil. Karena gini, jadi kalau orang sakit mah itu bisa ada 3 kondisinya yang kena. Kerongkongan bagian bawah yang kena asam itu, yang dekat sama asam, di lambung atau di duodenum, di usus 12 jari. Itu bisa luka di situ. Nah, apa yang terjadi kalau kuman itu, jadi kuman tadi masuknya lewat makanan atau minuman atau kita ciuman sama orang yang mengandung kuman itu. Ya, maksudnya kontak yang erat dah. Itu kan lewat mulut. Dia masuk, nah kumannya itu masuk nerobosin si lendir tadi, ngerusak ke dalam sel lambung. Masuk ngerusak sel lambung. Akhirnya terjadi peradangan, infeksi lambung. Nah, gitu. kalau infeksi lambung itu kita rasanya sakit, Franky. Rasanya perih tadi, kembung, perih segala macam. Tapi rasanya adalah kalau kita makan, kita sakitnya perutnya nggak enak nih. Di ulu hati, nyari ulu hati, kembung. Kalau kita makan tetap nyeri. Jadi makanan tuh tidak mengurangi dia punya nyeri, Franky. Oh, gitu. Karena kenapa? Itu peradangan. Jadi ini orang makannya teratur, tapi kalau kita ketularan si bakteri tadi, kuman tadi, tetap kita ada resiko tuh, Dok ya? Ya. Katanya konon yang orang sakit mah itu 80% tuh kumannya ada. Padahal kalau di usus 12 jari sampai 90% bahkan kuman itu ada. Padahal dulu saya pernah, Dok, kan katanya saya sakit mah. Katanya nih, Dok, makan kudu teratur. Ya. Nggak boleh sampai kelaparan. Ya, itu yang disebut teratur itu supaya pada saat dia keluar asam ya ada makanan yang gitu loh. Tapi kalau orang ada yang teraturnya beda nih, Dok. Apa? Sehari makan, sehari enggak.
Terus jadi intinya gini dok, kalau saya mau tanya nih dok, kalau kita saya tuh biasa pagi jam 8, setengah 8 ya, jam 7, setengah 8 sarapan. Jam 11 sampai jam 12 itu udah makan siang. Jam 6, setengah 6 makan sore malam lah itu anggapnya ya. Kalau kita yang namanya teratur itu jamnya harus jam sekitar segituan. Iya, kira-kira. Soalnya kalau itu kamu skip, dia automatically dia keluar asam. Pada saat itu kagak ada, dia bisa ngantem lambungnya karena nggak ada isinya. Kebayang nggak kalau ada makanan kan, asamnya itu nyampur sama makanan, nggak terlalu asam. Tapi kalau kosong dia hantem. Jadi artinya kalau misalkan kita ada gitu, yang tadi si asam tadi fungsinya justru bagus tuh buat ngasemin si makanan tadi dok ya? Iya, dia buat ngancurin kuman yang ada di makanan, tapi akibatnya asamnya tidak terlalu asam. Makanya salah satu kalau kamu sakit mah, orang selalu bilang apa? Makan sedikit-sedikit tapi sering. Saya dok. Karena itu akan membuat, jadi gini, kalau sekali makan banyak, asamnya banyak sekali. Nah itu kan potensi ngerusak lambung. Kalau makannya sedikit-sedikit, dia keluarinnya juga asamnya dikit-dikit. Dan teratur. Kalau namanya teratur itu artinya asamnya keluar pada saat kita ada makanan. Tapi kalau dia teraturnya tidak teratur dok? Ya enggak, itu makanya kalau orang mau ke dokter, kalau enggak itu sebabnya. Penyakit mah itu ada penyakit yang kronis biasanya. Karena orang nggak mau ngikutin aturan atau dia ngobati sendiri. Itu masalah. Nah jadi kalau dia sampai ngerusak itu, jadi ada satu yang tadi kan kuman, faktor makanan. Yang ketiga itu makan obat, Frankie. Ada beberapa obat yang bisa ngerusak lapisan lambung, bagian dalam selnya. Apa? Obat anti sakit. Termasuk misalnya aspirin. Dulu ingat nggak kalau orang itu makan bintang 7, nomor 17, asam tuh. Iya. Aspirin, aspilet atau apa yang begitu itu asam, Frankie. Obat misalnya ibuprofen, itu obat buat sakit lutut, nyeri otot, nyeri tulang, rematik, itu dikasih ibuprofen. Itu bisa ngerusak sel lambung. Dia ngerusak sel lambung sehingga dia jadi luka. Jadi kadang-kadang jadi bolong, bukan bolong. Mula-mula tuh seperti kayak borok gitu loh. Nah kalau borok namanya ulkus atau tukak lambung. Maka itu bisa terjadi luka lambung itu ada di kerongkongan bagian bawah, bisa ada di lambung, bisa ada di usus 12 jari. Kapan? Kalau yang di atas itu kalau dia klepnya bocor, kesembur ke atas, maka kerongkongannya kena. Tapi kadang-kadang kan kita tanpa kita, kalau klepnya masih bagus nih dok ya, kadang-kadang Toto berasa langsung tuh asam. Nah itu dia artinya dia bisa lolos juga, karena dia nggak lagi ngomong. Kecolongan tuh dok ya. Kecolongan. Pernah nggak ngerasain ada orang yang mulutnya bukan jemburnya rasanya asam, atau dia sendiri asam? Itu memang berarti asam lambungnya naik. Dia berarti udah lebih rusak daripada yang kayak tadi saya ngomong tuh dok ya. Iya. Nah kebayang nggak kalau kena asamnya itu sering-sering dan lama, maka dia jadi kronis, Frankie. Nah kalau dia udah luka kamu kebayang deh kamu punya luka kena asam, perihnya setengah mati. Nah itulah yang namanya dispepsia. Sakit, ada gas, sendawa, kembung, makan nggak enak. Cuman kalau masih tahapnya itu kamu periksa belum ada luka, belum ada apa nih, belum ada radang segala macam, itu disebut sebagai dispepsia fungsional. Dispepsia tapi kalau diperiksa apa nggak ada apa-apa, masih normal, tapi artinya ada rasanya udah rasa orang punya penyakit dispepsia, tapi begitu dicek kayaknya baik-baik aja gitu ya. Nah yang tahapan kedua adalah pada saat dia udah kumannya itu bikin reaksi radang, infeksi, namanya gastritis. Tadi yang saya bilang, kalau gastritis itu udah tahapan kedua. Rasanya apa? Dia sakit, dispepsia. Kalau dia makan masih tetap sakit, karena dia meradang. Meradang itu seperti kayak infeksi gitu loh. Infeksi kan kamu masih ingat kan? Ada panas, kemerahan, sakit. Ya sakitnya sakit terus. Kena makanan ya masih sakit gitu loh. Tapi kalau dia
tahapan lebih lanjut, dia lebih lanjut, dia akhirnya jadi luka. Namanya tukak atau ulkus. Tukak itu artinya dia udah mulai ada borong, ada mencekung lah di situ, ada borok gitu, bopak. Ya. Bisa bopak itu bisa di esofagus, jadi tukak esofagus, bisa tukaknya di lambung, bisa tukaknya di bawah di usus 12 jari. Nah, kalau udah tukak, rasanya seperti itu sama. Cuman kan dia kena, rasanya itu sakitnya tuh karena lukanya itu kena asam. Dia sakit, kalau kamu makan, sakitnya hilang. Membaik dengan penyakit, dengan makanan. Jadi ditutupin di lubangnya tadi. Nah, ya artinya kan asamnya jadi berkurang karena makanan. Jadi makanan memperbaiki gejala. Tapi itu udah kondisinya udah lebih gawat. Karena kalau udah luka gitu, kalau lukanya lebih dalam lagi, jebol. Bolong. Nah, kalau masih itu luka begitu, kadang-kadang luka itu kena pembuluh darah. Tiba-tiba ada orang yang muntah darah. Muntah, darahnya hitam. Kenapa darahnya hitam? Ya, campur darah. Kecampur darahnya. Lama. Bukan, darahnya kecampur asam. Jadi hematin, jadi berubah menjadi hitam. Kalau dia bablas, darahnya banyak, bukan cuma dia nggak dimuntahin, tapi turun ke bawah, beraknya hitam. Maka kalau orang sakit dispepsia, sakit ulkus peptikum, bisa muntah darah, bisa berak darah. Nah, kalau udah begitu, nggak harus ke rumah sakit. Kadang-kadang harus dioperasi, Franky. Karena dia pasti jadi anemia. Perdarahannya bisa banyak. Saya sering kali ya otopsi atau formalin orang yang meninggal. Begitu di formalin, nggak ada apa-apa. Orang ini misalnya kalau kondisinya dia tuh di rumahnya udah nggak bisa makan. Kan orang nggak bisa makan dimasukin selang nih dari hidung. Yeah. Begitu selangnya dicabut, begitu meninggal selangnya dicabut, selangnya hitam isinya. Berarti di lambungnya berdarah. Oh, jadi ketahuan tuh dok ya, walaupun istilahnya dia udah meninggal dok ya. Terus kadang-kadang kalau di formalin kan lambungnya kan kadang-kadang keisi sama formalin juga. Tiba-tiba dia nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia keluar, mancur hitam. Berarti perdarahan lambung. Perdarahan lambung biasanya kalau dilihat lambungnya pasti ada borok, ada luka. Lukanya kena pembuluh darah. Dimandiin, waktu dimandiin, tinyanya hitam berdarah. Darahnya hitam. Kalau darahnya nggak hitam merah, itu biasanya karena wasir atau kanker. Di ujung-ujung dekat keluar dok ya. Bukan kena lambung. Makanya kalau orang perdarahan di lambung udah jelas. Lambung isinya 1 liter, bayangin kalau udah 1 liter penuh baru dia bisa mau lompat keluar kan. Ya. Muntah. Ke bawah makan waktu sekitar 18 jam baru keluar di tinja. Itu anemia, HB turun tuh dok ya. Langsung HB turun. Itu bisa 1 liter 2 liter perdarahannya Franky. Nah, biasanya kalau kayak begitu ya kalau sebelum sampai kenapa-napa tiba-tiba dia kolaps, muntah. Muntahnya hitam, itu masuk rumah sakit biasanya langsung dibawa dioperasi sama dokter. Nah, pemicunya apa tadi? Kan satu kuman. Kuman itu sih ada di situ, dia merusak itu. Terus kemudian asamnya kebanyakan. Asam kebanyakan bisa dirangsang oleh makanan. Tapi yang paling sering dirangsang oleh obat. Tadi obat-obatan. Makanya kalau ada orang makan obat untuk sakit rematik, atau orang makan pengencer darah, aspilet, atau makan obat yang anti nyeri, anti panas atau anti nyeri, yang namanya NSAID itu ya, jadi kelompok obat untuk nyeri, itu bisa ngerusak dan tiba-tiba bisa bikin berdarah. Tahu nggak kejadiannya? Saya tuh 2 kali kejadian di keluarga saya. Mertua laki-laki saya, dia itu sakit jantung, sama dokter dikasih pengencer darah. Salah satu pengencer darahnya itu adalah aspilet. Aspilet itu bukan, kalau obat panas itu kan aspiletnya itu harga miligramnya 500 miligram. Kalau yang buat sakit jantung cuma 80 miligram, Franky. Makan gitu, tiba-tiba kolaps, bawa ke rumah sakit, HB-nya anjlok, perdarahan. 2 kali masuk ICU gara-gara begituan.
Jadi itu masalahnya dia dikasih obat itu supaya pengencer darah supaya dia nggak serangan jantung. Tapi akibatnya karena dia itu ngengikis ada perdarahan, mengikis lambung, lambungnya berdarah. Jadi be careful itu. Makanya sekarang itu dokter jantung itu biasanya suka kasih pengencer darah yang tidak mengiritasi lambung. Berarti itu dalam hal kayak gitu si dokter tuh dibilang salah sih enggak dok ya? Enggak. Karena istilahnya ada Ya itu namanya efek samping. hal lain ya. Ya, efek samping. Hal lain yang susah diperhitungin ya tuh dok ya. Ya. Dan itu dimakan ada namanya di aspirat tuh kalau orang sakit gitu ya pengencer darah dimakan seumur hidup, Franky. Dan tahu karena namanya pengencer darah begitu dia berdarah nggak bisa berhenti, Franky, darahnya. Nah terus tuh diapain? Kalau dia misalnya perdarahan gitu, kalau dia sama itu jadi yang jelas harus ditransfusi kan. Terus kalau dia bocor, kadang-kadang bocornya harus ditambal. Jadi dokter dibuka lambungnya di bagian yang bolongnya itu dijahit, diikat. Nah itu kerjaannya dokter bedah, digestif, bedah yang bedah atau itu satu dokter yang seperti DSA. DSA kan fungsinya kan ngebuka pembuluh darah. Ini terbalik dok, perdarahan, nutup pembuluh darah yang kebuka. Enggak, pembuluh darah ditutup, di situ dibuang bagian yang bolongnya. Nah satu itu satu tuh komplikasinya tuh kalau yang sakit yang udah sampai ulkus ya. Itu satu. Kalau dia apalagi lebih gawat lagi kalau dia sampai nembus masuk dia bocor ke perut. Nah kalau itu namanya perforasi. Kalau perforasi itu tiba-tiba orang yang sakit mah biasa tiba-tiba sakit sekali perutnya. Begitu dipegang perutnya kayak perut papan, Franky, keras banget, sakit menjerit-jerit. Tiba-tiba dia drop. Nah yang kayak begituan bocor. Nah kalau udah bocor ya itu harus dioperasi. Bukan cuman itunya dibuang, tapi mesti dicuci itu, Franky. Karena kebayang nggak, asam itu bisa ngerusak organ-organ yang ada di sekitar itu. Di situ kan, di sekitar sini kan ada limpa, ada pankreas, ada segala macam, itu bisa hancur semua, Franky. Rusak gitu ya kalau kayak gitu ya. Ya sama aja kalau kamu punya asam, ketumpahan di ubin, bolong ubinnya, Franky. Ya. Betul, serius bolong. Air aki aja dok, air aki itu kan H2SO4 dok ya. Kita kena ditumpahin di ubin situ, di tehel ya, keluar asap. Saking habis gitu bolong, bisa ya, bolong. Rusak lapisan atasnya dok. Karena kenapa? Itu kan isinya kan kalsium, kalsium basah, sama asam habis bolong. Oke, jadi intinya sekarang ini dok, kalau orang sakit kayak gitu dok, kan repot. Berarti di sini yang paling penting mencegahnya dok ya? Iya. Jangan sampai orang itu sampai kejadian kayak tadi. Jadi begini, diawali dengan orang dispepsia. Orang ngerasa itu ada hal yang ringan, ringan. Kembung, nyeri ulu hati, rasanya nggak nafsu makan, karena nggak bisa makan karena penuh, makan sedikit rasanya udah begah. Dia nyeri gitu. Udah makan obat warung lah, obat mah. Oke, nggak ada masalah. Sekali dua kali biasanya kadang-kadang itu ya udah selesai, karena itu cuman tadi yang disebut dispepsia fisiologis, fungsional dispepsia, ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau pada suatu saat udah sakit-sakit begitu dimakanin itu sakit lagi, ke dokter deh. Karena dokter nanti periksa ada kumannya nggak. Kalau ada kumannya harus dikasih antibiotik. Kasih obat buat si kuman tadi. Iya. Nah satu. Kemudian dikasih lagi obat buat nyetopin supaya asamnya nggak banyak keluar. Asamnya kan kebanyakan, dikurangin asamnya. Dan satu lagi dikasih obat buat yang bisa melindungi itu dindingnya, pelindungnya itu lebih kuat. Tapi manusia tuh sebenarnya baik juga dok ya. Kuman di dalam aja kita kasih obat dok. Iya. Nah dok, ini tadi saya ngomong kan berarti kan yang kita harus kita perhatikan ini sekarang pencegahannya. Tadi efeknya segala macam tuh bikin saya terus terang kalau saya pikirin bisa susah tidur tuh dok. Ya enggak. Untung saya nggak pikirin dok. Nah, ini yang saya mau ngomong sama dokter. Tadi kita yang awal-awal ini dok, problemnya tuh karena istilahnya orang asamnya lebih. Ya.
berlebihnya itu karena salah satunya nih dok ya, Ya. makan kita nggak teratur. Makanya nggak teratur. Ada rangsangan, nggak ada makanan. Keluar tuh si asam tapi nggak ada yang buat diserang. Itu satu. Nah, Yang kedua, makannya yang terlalu merangsang. makannya terlalu merangsang. Asam-asam sekali atau pedas sekali. Mm-mm. Dan jangan sangka itu nggak bahaya, Frankie. Saya dulu pernah punya pengalaman. Waktu SMA, Mm-mm. saya belajar ke rumah teman saya. Mm-mm. Orang dari Padang. Orang Padang. Mm-mm. Belajar di situ, belajar sama-sama lah buat ujian. Heeh. Selama berapa hari datang situ dikasih makan, Frankie. Dimodalin makanan. Ya di rumahnya kan makan dari Iya. belajar dari pagi sampai sore. Mm-mm. Dikasih makan, makanannya rendang. Enak, Rendangnya tetapi asli dari Padang. Oh. Cabenya. Bukan pedas, Frankie, pade. Itu Pade bana, Frankie. Iya, itu nggak pedas dok, tapi pedas bener. Bodoh. Saya bilang apaan itu? Jadi dia punya keripik singkongnya itu juga. Iya. Pedasnya setengah mati, Frankie. Hmm. Baru 3 hari buang air darah. saya. Tepar lah ya. Buang air darah. Hmm. Badan panas nih, perut panas. Betul. Saya cuma bilang bahwa itu makanan seperti itu. Kadang-kadang berapa orang, nah ada orang yang juga terangsang tuh dengan yang namanya barang-barang yang mengandung kayak susu. Hmm. Susu Oh, itu iya. bisa bikin kembung juga. Heeh. Ada beberapa orang yang nggak tahan juga sama bahan yang asalnya kedelai, yaitu ke gandum, Frankie. Yang orang yang dulu kita pernah ngomongin itu, gluten. Gluten. Itu juga bisa bikin. Ada makanan juga yang bisa bikin ini makin parah, apa? Ubi ngasilin gas, Frankie. Kol. Sama kol. Ah. Nah, itu adalah makanan-makanan yang sebaiknya harus dihindari. Apalagi teh, Teh juga. teh, kopi. Padahal teh saya paling suka. Itu dok. teh dan kopi itu merangsang pengeluaran asam, Frankie. Aduh. Asam makin banyak. Satu lagi alkohol. Kalau Dan alkohol satu lagi mah- merokok, Frankie. Itu kan tadi kemarin dokter bilang kalau alkohol tuh kita hindarin lah dok, karena kita bersaing sama setan. Nah, dok, kayaknya saya mau coba nanya sama dokter ini, apakah bisa ditambahkan sebagai penyebab apa nggak dok? Stres. Iya. Kalau orang stres, asamnya keluar, Frankie. Iya. Orang stres gara-gara dibully. Ya. Pembulian itu apa namanya? Akibatnya nggak parah kalau menurut saya dok ya? Ya. Betul. Itu stres itu adalah penyebab yang lain. Makanya kalau orang pergi ke dokter, pertama dokter akan membedakan orang ini GERD apa enggak. Kalau GERD itu artinya begini. Klep yang di sebelah atas yang kebuka. Jadi asam lambung nyemprot ke atas. Ya. Kadang-kadang efeknya adalah heartburn. Sini kayaknya panas gitu. Mulut keluar rasa asam, kadang-kadang napasnya bau-bau asam. Ya. Terus kadang-kadang yang nyemprot gitu, kerongkongannya kena, sering batuk pilek atau bahkan hilang suara, Frankie. Jadi be careful kalau ada orang yang batuk-batuk itu kadang-kadang mungkin gara-gara GERD. GERD tuh asamnya nyemprot ke atas. Mestinya di esofagus tuh di kerongkongan tuh tidak ada asam karena ada klepnya itu lepas, enggak ini naik ke atas. Nah, itu dokter akan nentuin kalau itu GERD berarti yang kena itu esofagus ya, kerongkongan. Atau ada di lambung. Atau ada di bawah lagi di usus 12 jari. Nah, biasanya kalau ke rumah sakit kalau kayak gitu pergi kan ke dokter penyakit dalam. Ahli gastro namanya. Iya. Gastro hepatologi. Sama dia di endoskopi, Frankie. Dimasukin selang, diintip tuh dalamnya ada luka enggak. Dari atas dari bawah dok, kadang-kadang dok ya? Enggak, yang di atas. Nah, Kan di atas. atas. Kalau dispepsia di atas. Jadi dimasukin di situ gastroskopi. Jadi cuma di kopi itu melihat lambungnya. Ya, oh, ini lambungnya infeksi, gastritis, atau ada luka. Kalau ada luka, ya dia udah tahu berarti itu ulkus. Tapi Kalau ada peradangan, namanya gastritis gitu. Tapi loh. tergantung penyebabnya. Ya. Kalau penyebabnya gara-gara si kuman, Jadi kasih antibiotik. Kasih antibiotik. Nah, diperiksa kan kumannya, kumannya kasih antibiotik. Asamnya produksinya dikurangin, dikasih obat yang bisa ngurangin produksi asam. Terus dikasih juga bahan yang bisa ngelindungi lambungnya. Perlindungan lambungnya diperkuat. Gitu loh. Jadi dikasih obat seperti itu, tapi kalau sampai udah dia bolong atau jadi gini, kapan orang itu harus dioperasi? Operasi itu pilihan terakhir. Kalau dia sakit nggak sembuh-sembuh, udah dikasih obat nggak sembuh-sembuh, sembuh
kambuh lagi. Itu 2. Yang ketiga, kalau dia udah berdarah, harus dioperasi. Kalau dia bocor, harus dioperasi. Dan satu lagi, ada kondisi di mana kadang-kadang kalau dia udah luka gitu, kadang-kadang bagian bawah itu, bagian pilorus itu, yang klep yang paling bawah itu, ketutup terus. Nggak otomatis buka tutup gitu buka. ya. Jadi makanan ini nggak bisa turun ke bawah. Terpaksa dioperasi ini dilebarin itunya pilorusnya. Penuh tuh ya. Jadi supaya dia lewat ke bawah, kalau begitu lewat ke bawah kan dikasih basah. Masalah selesai. Jadi jangan sampai seperti itu. Iya, paling benar mah jangan sampai sakit yang kayak gituan, Dok. Biasanya sih kalau cuman baru fisiologis dispepsia atau fungsional dispepsia, dispepsia itu dikasih obat-obat warung juga nggak ada masalah, Frankie. Tapi kalau udah mulai jadi ulkus atau gastritis, ya sebaiknya harus ke dokter. Karena kalau ke dokter, nggak dikasih antibiotik, yang nggak sembuh-sembuh, Frankie. Dan itu jadi kronis nanti. Jadi mesti pakai antibiotik juga, Dok ya? Iya, tapi antibiotik hanya diberikan kalau dia kumannya positif. Kalau kumannya positif. Jadi diperiksa itu kumannya ada apa enggak. Repot juga ya, berarti orang tuh punya badan ya, Dok ya. Nah, jadi kadang-kadangnya kan kayak tadi itu kesalahannya bukan karena kesalahan kita sendiri. Kalau tadi itu kan misalkan kita gaya hidupnya nggak bener ya. Jadi perubahan gaya hidup itu penting. Jadi begini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kalau berobat ke dokter, kalau dia ada kuman, kumannya dikasih antibiotik, dikasih obat yang buat ngurangin asam, obat yang bisa ngelindungin lambung. Kalau kemudian kalau ada itu, dia harus dikasih tahu, di edukasi makannya jadi harus lebih teratur, sedikit-sedikit tapi lebih sering, gitu. Terus apalagi kalau dia stres, manajemen stres, ya diajarin gimana dia supaya bisa mengurangi stresnya dia. Mungkin perlu dirujuk ke psikiater untuk dikasih obat. Tapi kan gini, Dok, zaman dulu nih, Dok ya, banyak orang ya, orang-orang tua kita nih, Dok, kalau kita sakit mah disuruh makan air tajin. Iya, air tajin itu adalah bisa ngelapisin lambung. Itu boleh ya? Iya. Artinya bagus tuh ya, cara kuno tapi cesplong lah ya, efektif. Iya, kalau nggak efektif nggak bakal dianjurin, Frankie. Kan kadang-kadang kan kita pikir ini kan caranya kayaknya aneh juga, tapi kan masuk akal ya. Jangan sepelein gitu ya, cara-cara kuno ya. Iya, jadi karena lapisannya seolah-olah dikasih tembelan. Ditambah lapisannya itu kan lendirnya itu seperti lendir kan itu dia. Ya, tadinya saya pikir kalau saya kan supir akap, saya pikir kalau bocor kasih tip top. Bentar tip top kan? Bukan dikasih lem, makan lem. Makan papeda. Iya, makan papeda boleh kali, Dok. Boleh lah. Jadi sebenarnya gini, kalau ada orang-orang sakit mah ya, ada beberapa yang katanya sakit mahnya itu baik kalau dia puasa, Frankie. Kenapa? Kalau dia puasa nggak ada makanan masuk, asam nggak begitu keluar. Iya, benar juga ya. Ya, jadi dan memberi kesempatan lambung itu untuk memperbaiki diri. Dia memperbaiki diri gitu loh. Sel yang rusak itu dia perbaiki. Atau satu, kalau orang yang zaman dulu makan apa? Suruh makan bubur lagi. Makan yang tidak merangsang. Makan yang nggak merangsang. Iya, bubur. Makan bubur itu bisa baik, Frankie. Bubur ya? Bubur. Wah, jadi saya pengen makan bubur. Dokter tahu kan tempat saya makan bubur, Dok. Memang nggak besar. Oke. Nah, terus kalau misalkan nih, Dok ya, kita ternyata nggak ketemu si kuman tadi, Dok. Ya, itu seberapa parahnya, Dok? Kalau tadi ada kuman kan mempercepat tuh, Dok ya? Ya, kuman itu membuat dia jadi nggak baik-baik, Frank. Kamu makan obat juga nggak baik-baik. Dia kuman. Jadi kuman dia masuk ke situ, dia berbiak, kemudian dia mengganggu selnya. Jadi bikin kita bolak-balik nggak sembuh-sembuh gitu ya? Oke. Repot juga ya, Dok ya? Ya enggak, tapi itu adalah penyakit umum. Kamu kebayang nggak pada waktu itu ya, itu ada satu namanya PT Kalbe Pharma.
Itu perusahaan terbesar, farmasi terbesar di Indonesia ya sampai saat ini. Itu yang pendirinya Dr. Kolipun Kalbe itu, namanya dia Kolipun itu dosen FKUI, Frankie, dari bagian farmakologi. Dia itu pertama kali buat perusahaan itu sampai jadi segede itu. Itu hanya dengan memproduksi beberapa obat yang sebenarnya obat-obat biasa tapi banyak diperlukan masyarakat, apa? Proma, Bintang 7 nomor 17 sama Kalpanax. 3 itu kemudian membuat mereka saudara itu menjadi kaya raya dan sekarang itu memiliki yang namanya PT Kalbe Farma. Kebayang nggak? Karena kenapa? Itu penderitanya banyak sekali, banyak sekali di Indonesia. Saya mencoba menghubung-hubungkan sesuatu yang di otak saya lagi mau saya hubungkan. Saya mau tanya sama dokter. Milanta atau polisilin itu kandungannya kalau nggak salah banyak magnesium tuh, Dok. Ya. Magnesium itu basanya yang dipakai. NGOH sama ALOH. ALOH 3. Iya. Itu basa tuh menetralisir asam. Artinya kalau kita banyak makan milanta kita gampang tidur dong, Dok. Milantanya rada beda, Frankie. Oh, magnesiumnya itu ada macam-macam magnesium. Kalau yang buat otak beda, yang ini beda. Itu magnesium itu. Oh, jadi walaupun sama-sama magnesium jenis yang mana? Kalau yang obat mah itu biasanya cuma ada di saluran pencernaan doang, dia gitu langsung dibuang, Frankie. Nggak diserap. Penyerapannya tidak terlalu jadi baik. Jadi nggak sama kayak magnesium yang dari kangkung atau si bayam tempo hari kita ngobrol, Dok, ya? Ya, beda. Ya, itulah saya suka ngubung-hubungin, Dok. Ya nggak apa-apa. Network deh, Mas. Iya, ya siapa tahu kan, artinya kan satu kali makan obat 2 hal yang bisa kita kerjain. Sembuh mahnya, gampang tidur gitu. Oke, Dok. Jadi kalau misalkan kita tadi dokter bilang kan operasi itu langkah terakhir, Dok, ya? Ya, itu hanya beberapa keadaan doang. Operasinya ada yang operasi reparasi, nembelin bolong, ada yang operasinya sarafnya itu di situ ada saraf nomor 10 namanya, Frankie. Saraf kepala ini ada 12. Yang saraf 10 itu pergi ke lambung. Dia yang merangsang supaya asam keluar, Frankie. Jadi operasi yang itu adalah dipotong sarafnya sebagian. Ya, dipotong ya? Dipotong sarafnya sebagian sehingga dia tidak mengeluarkan asam, asamnya dikit. Nggak di sepenuhnya. Satu, ya kan. Kemudian kalau dia produksi asamnya terlalu berlebihan, antrumnya itu bagian lambung paling bawahnya itu dibuang sehingga produksi asamnya nggak terlalu banyak. Yang ketiga itu kalau dia mandek ininya makanan dari lambung nggak bisa ke usus 12 jari, pilorusnya itu klap yang di bawah itu dilonggarin, Rengge. Operasinya itu. Tapi itu hanya dilakukan operasi kalau ya ada indikasinya. Kalau nggak ada indikasinya enggak ya. Enggak. Tapi katanya nih, Dok, ada operasi juga yang sampai potong usus. Oh, ada. Kalau potong usus dibawa lagi, lain lagi. Itu beda. Tapi yang kalau di lambung ada lagi satu buat orang kegemukan. Mirip tapi nggak sama, Dok, ya. Kalau itu yang kalau tadi potong usus itu adalah usus halus. Usus halus kan panjang. Itu dipotong, dibuang sebagian sehingga dia nggak bisa nyerap. Jadi berkurang penyerapan makanan. Tapi ada juga kalau yang operasi di lambung itu, di lambungnya itu dicekek, Frank. Lambung dicekek, diikat supaya orangnya itu isi lambungnya jadi kecil. Itu buat orang yang gemuk ekstrim, Frank. Gemuk nggak mau turun-turun, dicekek gitu. Jadi kamu nggak bisa makan banyak. Kamu makan biasa sepiring mie ya cuma 1/4 piring, Frank. Nggak ada tempat. Otak sini nggak ngaruh lagi tuh. Kan kadang-kadang kan kita kalau begitu kalau kamu makan lebih kan muntah. Nafsu makan kita kan tergantung daripada otak nih. Enggak juga ya? Tergantung ininya. Kalau udah penuh ya dia stop. Dia kasih perintah stop gitu ya. Iya. Oh, oke. Itu orang kadang-kadang ya saking dia nggak bisa mengurangi berat badan, di lambung itu kadang-kadang dikasih balon, dikasih bola. Jadi lambungnya udah keisi bola sebagian, separuh. Atau lambungnya dicekek. Atau ya itu lambungnya dicekek, makanya dikecilin. Itu dikasih bola supaya volumenya mengecil. Iya. Kan isinya berkurang jadinya. Tahu gitu dulu si Mola saya nggak operasi, Dok. Dia makan bola mainannya. Tapi Dok, yang lebih enak sebenarnya pakai akupunktur, Frank. Dikasih biji aja ditaruh di kuping sini. Ya? Nggak nafsu makan langsung kamu.
Dia itu langsung ke saraf dia bilang ke otak, nggak usah makan, udah penuh gitu. Dia bohongin gitu, ditutup ini. Ya pinter orang macam-macam dok ya. Oke, terus kalau sekarang balik lagi ke dispepsia ini dok ya. Ini penyakit ini sekarang ini kebanyakan itu pada lelaki apa pada perempuan dok? Nggak tergantung, nggak ada urusan. Gender nggak ngaruh, umur juga nggak ngaruh. Nggak. Tapi itu penyakit yang sangat umum, banyak sekali penderitanya di sekitar kita. Kalau kamu nanya orang ngerasa kebung, perutnya kayaknya penuh, ya nyeri kan? Ulu hati, dia bilang nyeri ulu hati di sini. Kan tempo hari juga panas ini, heartburn, panas. Mulutnya asam. Tapi masih bisa sembuh kan sebenarnya? Bisa, semua kan bisa disembuh, teman. Jangan ngobatin sendiri, maksudnya kalau masih fisiologis atau fungsional itu sih oke lah. Tapi kalau udah berulang ya mendingan ke dokter lah. Kan dengan di dokter siapa tahu ternyata ada yang lain yang harus dilakukan pengobatan yang lebih spesifik begitu. Oke. Berarti dok kalau untuk yang udah terlanjur kena dispepsia nggak usah khawatir amat dok ya. Kalau awamnya namanya sakit mah. Atau kalau orang bilang saya GERD, kalau GERD itu adalah asam lambungnya itu nyemprot ke atas lagi. Saya pernah lihat waktu itu dia itu ya. Saya ada beberapa orang yang gitu. Kalau yang sakit GERD itu sama dokter diteropong Franky. Ditabang mulutnya. Disuruh ngomong gitu, gitu. Benar ada yang nyemprot Franky dari bawah. Puas, asamnya nyemprot ke atas. Kelihatan. Itu kalau sama kamera. Sama luka di kolon mirip-mirip tuh dok ya penyakitnya. Oh enggak, beda, kalau kolon beda, itu beda. Ini yang di sini semata-mata karena asam Bang. Ini urusan sini masalah, ini kontainernya gitu. Kamu kebayang nggak kalau kamu punya asam sulfat segala macam, nggak mungkin dikasih logam, dikasihnya adalah plastik. Kalau di sini dikasihnya lambung, nggak boleh keluar dari lambung, itu aja prinsipnya. Dan itu adalah barang yang sangat berbahaya, makanya itu dilindungi. Ada klep atas bawah dan dikasih lendir. Jadi tapi yang tadi saya mau coba menyari ini otak saya nih dok ya. Makan tuh jangan sekaligus banyak ya. Karena tadi dokter bilang makin banyak itu ya, asamnya makin banyak. Dan kemungkinan kalau dia nyemprotin asam terlalu banyak ada yang nggak habis lagi dok ya. Iya. Nah itu sebabnya makanya sekarang kalau orang kan bilang kan kadang-kadang kalau makan yang paling bagus apa sih? Makan tuh stop sebelum kenyang lagi. Makan sebelum kenyang kita stop. Ya. Tapi jangan lupa bayar dok. Ajak teman. Nah ajak teman itu juga supaya makannya nggak dimakan semua Franky. Kan biasanya kalau orang, wah masih ada, sayang nih, habisin. Kemarin makan di tempat all you can eat, kayaknya nggak rela dok kalau belum kenyang amat. Nggak, tapi sebenarnya kalau saya sendiri pribadi ya Franky ya, makan all you can eat itu tidak bagus. Memaksa ya? Iya memaksa, dan kita kan nggak mau rugi. Iya. Apa yang nggak mau dimakan itu dimakan juga. Oh sayang lu ada ini. Kemarin saya bilang, ini kita bayar sekian jangan sampai nggak BEP ya. Nggak, kecuali kalau lain itu, kalau yang makan yang begituan, kalau mau supaya itu ya sebenarnya kita urutannya harus benar Franky. Yang kita suka salah urutannya. Urutannya apa? Ya pertama salad dulu. Ya itu salad dulu. Salad supaya kita udah penuh duluan. Iya. Kita terbalik dok. Salad terakhir, buah terakhir. Kalau perlu itu udah skip. Karena kayaknya itu yang kayaknya boleh nggak dimakan itu, nggak dimakan juga nggak rugi. Oke. Kan makanya kan saking orang itu nafsu kalau namanya begitu tuh nggak mau rugi. Makanya kan kalau all you can eat kan ada aturannya. Kalau lebih didenda. Oh iya. Ya kan didenda kan kalau ngambil, artinya ngambil berlebihan gitu didenda. Per 100 gram 50.000. Dok, saya mau tanya satu lagi nih dok. Batasannya di mana dok? Kita harus ke dokter sama kita boleh ngobatin sendiri? Kalau kita makan karena sakit, cuma sakit begitu, sakit-sakit begitu dari kembung, nyeri ulu hati, apa segala macam, makan obat mah aja nggak apa-apa. Yang warung makan nggak apa-apa. Tapi kalau udah kambuh berulang-berulang itu mestinya ke dokter. Jadi artinya kalau kita nggak rutin sakit seperti itu, sesekali doang, oke sekarang nih sakit, 6 bulan lagi mungkin sakit gitu dok ya. Apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau ini sakit minggu depan sakit. Itu satu. Yang kedua tiba-tiba kita lemes.
atau kunang-kunang karena itu anemia, kadang-kadang itu perdarahan, Franky. Itu perdarahan. Muntah, ada hitam-hitamnya, beraknya hitam, itu udah harus ke dokter. Karena itu udah sesuatu. Tiba-tiba nyeri perut, sakit sekali, ulu hati bukan sakit banget. Sakit banget, dipegang keras perutnya. Wah, itu berarti ada yang bocor langsung. Itu udah nggak bisa, itu nggak harus ke dokter. Nggak boleh kita obatin sendiri ya. Itu batasannya dok. Ya. Jadi artinya kalau kita masih bukan suatu hal yang rutin, kita coba obatin sendiri. Tapi kalau ini kemudian kayaknya kok jadi berulang, terlalu sering berulangnya gitu dok ya. Itu jangan ragu untuk ke dokter. Karena itu bahaya. Ya. Tapi kalau basicnya adalah stres, saban kali sakit mah kalau mau ujian atau mau ketemu mertua stres. Yaitu obatnya bukan itu, Frank. Lain lagi. Stresnya diberesin. Kalau punya utang, dikejar utang, ya bayar utangnya. Ini harus hati-hati nih dok terhadap anak-anak kita. Pergaulan teman-temannya, teman-teman ngebully kadang-kadang nggak tahu batas. Bisa stres tuh anak tuh dok. Oh iya. Nah itu makanya yang punya anak nih orang tua mesti hati-hati karena kadang-kadang anak tuh dibully sama teman-teman nggak ngomong gitu kan. Itu saya tadi baru nonton itu video berita. Ya beritanya sih mungkin kapan saya nggak tahu, nggak ada tanggalnya soalnya. Itu bullying oleh siswa dari sekolah minusnya itu minus SMA atau apa gitu. SMA kayaknya. Dia dibully sama temennya gara-gara jadi dia ada satu klub pelajar. Dia mau jadi anggota, dibully sama anggota yang senior. Sampai masuk rumah sakit, Franky. Nah itu dia. Kan Michael juga begitu. bikin pusing kepala saya tuh. Ya itu jadi memang parah. Ya itu mesti hati-hati. Ya pokoknya dikontrol lah pergaulannya. Kadang-kadang ya kita anak udah besar kita pikir bisa nanganin sendiri. Nggak juga ternyata. Oke, ya artinya kayak tadi dok. Ya mudah-mudahan nih dok, artinya kan kita udah tahu batasannya dok, kapan kita harus ke dokter, kan mana yang kita nggak harus ke dokter supaya nggak jadi kronis. Dokternya dokter apa? Gastro. Janganlah. Dokter umum dulu. Oh dokter umum dulu. Dokter umum dulu. Nanti kalau dia lihat ya ini bisa diobatin sama dia ya udah nggak usah ke dokter spesialis. Tapi kalau dia nggak bisa, lempar ke penyakit dalam. Penyakit dalam yang spesialis gastro. Penyakit dalam biasa juga bisa. Oh bisa ya. Kalau dia bahasa itu harus dipakai endoskopi segala macam, ya itu baru dikasih ke gastro. Karena kalau kamu bilang harus ke gastro, kamu pergi ke kota kecil nggak ada, Franky. Subspesialis itu nggak banyak. Subspesialis spesialis penyakit dalam banyak. Mereka bisa ngobatin itu. Jadi kalau memang nggak bisa ditanggulangi, barulah subspesialis. Itu biasanya kalau udah endoskopi segala macam. Ya kalau paling aman ya pergi ke rumah sakit lah, UGD, tangani dokter umum, nanti dirujuk ke dokter spesialisnya nanti. Gitu. Oke, dokter. Jadi untuk yang dispepsia ini dok ya, ini boleh dibilang penyakit yang banyak dan kadang kita nggak sadar di dalam kehidupan kita dok. Ada yang lain dok? Udah. Kita makan apa nggak nih sekarang dok? Udah keluar belum asamnya? Sudah keluar. Bukan sudah keluar, otak sudah memerintahkan makan dok. Oke, makan dulu dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.